Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Siti Mahmudah. Dalam paparan hari ini tentunya kita sudah mulai nih bertambah materi-materi untuk menyempurnakan nanti proposal saya seperti apa gitu ya. Nah, dalam hal ini saya akan memaparkan tentang perbedaan kerangka pemikiran dengan desain penelitian. Ya, kita sering salah nih, mahasiswa sering bingung, Bu, bedanya apa? Kerangka pemikiran dan desain penelitian. Ingat, kerangka pemikiran itu ada di bab 2, sedangkan desain penelitian ada di bab 3. Ya, jadi berbeda. Makanya kita tentunya apa sih bisa membedakan itu? Kalau kerangka pemikiran itu kan berupa rangka pikirnya penelitian kita itu seperti apa, ya nanti arahannya itu mengadopsi dari teori pakar siapa. Misalnya kita judulnya X1-nya misalnya kompetensinya yang kita ajukan sebagai variabel itu nantinya mengambil acuan kerangka pikirnya dari pakar siapa, pakar untuk yang kompetensi siapa, ya. Nah, demikian juga yang pemasaran, kerangka pemikirannya misalnya saya judulnya X2-nya ini Bu, kualitas produk. Nah, kualitas produk, kalau kita menggunakan kerangka pikirnya Kotler misalnya, saya mau pakai Kotler Bu, berarti Anda kan tinggal membaca teori-teori yang dibangun Kotler ya tentang kualitas produk, nantinya dipakai kita kan sebagai acuannya. Nah, itu namanya kerangka pemikiran. Jadi di kerangka pemikiran ada di bab 2, belum ada simbol-simbol statistik. Ya, hanya nama variabelnya. Ini saya inikan hanya nama variabelnya. Kemudian apa? Kemudian kita tulis ya yang kita adopsi siapa. Misalnya kita mengambil keputusan memilih. Teori keputusan memilih. Itu kita ambil dari Kotler. Kotler yang tahun berapa? Ya, adopsinya yang tahun berapa? Nah ini, jadi saya mengambil Kotler yang dari 2005. Nah ini harus benar, ya. Kalau Kotler 2005 nanti judul bukunya apa? Nah Bu, kalau saya mengambil misalnya dari Kotler tapi dari karya orang lain, nah itu bisa, tapi nanti Anda sebutkan di bawahnya, ya. Di ininya juga Anda disebutkan bahwa dari siapa dalam Kotler dalam ininya siapa, ya. Jadi penulisnya siapa, kan berbeda-beda ya. Jadi itu harus jelas. Jadi intinya di kerangka pemikiran ya, Anda di situ menyebutkan variabelnya, siapa yang menjadi acuan teorinya Anda nanti ya, menjadi rangka pikirnya ya. Misalnya saya mengambil teori brand image Kagan ya, Kagan dalam Sadat. Nah, ini Sadatnya ini huruf S-nya huruf besar ya karena nama orang ya, Sadat. Nah, ini ya. Jadi kalau kita bicara mengambil dari siapa itu juga harus jelas. Nah, Kotler apa benar Kotler 2005? Nah, misalnya Kotler dalam Maskun tahun 2005 misalnya ya. Jadi dalam kerangka pemikiran dalam menulis pun harus benar ya. Ini saya ini kan yang salah ya. Jadi biar tahu oh ternyata kan akan berbeda ya. Ingat kita membangun sebuah teori kan juga harus benar ya. Jadi tidak boleh istilahnya ada aspek yang akan salah yang bisa mengganggu ininya kita ya. Rangka pikirnya juga harus benar. Nah, itu. Nah, sekarang yang desain penelitian, Bu. Ya, kalau kita bicara
perbedaannya desain penelitian kan dikatakan di bab 3. Di desain penelitian tentunya sudah ada simbol-simbol statistik ininya ya. Di desain penelitian hanya ada simbol-simbol statistik. Ya, jadi tidak ada nama variabelnya. Ya, ini yang apa namanya Anda harus pahami bahwa hanya simbol statistiknya seperti apa. Ya. Bagaimana Bu kalau kita apa namanya membuat desain penelitian? Nah, kita lihat di sini nih ada ya contohnya. Jadi kita akan mengadopsinya seperti apa kan kita paham ya bahwa dalam desain penelitian tentunya kan ininya berbeda ya. Jadi di desain penelitian tidak ada nama variabelnya. Ingat, desain penelitian tidak ada nama variabelnya, tapi hanya simbol statistiknya saja. Ya, desain penelitian X1, X2, X3, Y ya. Ini yang apa namanya kita pahami. Jadi berbeda-beda. Ya, ini desain penelitian ada di bab 3. Ya. Nah, Bu, desain penelitian ini merujuknya apa? Desain penelitian ini merujuknya pada apa yang nanti akan kita analisis. Apa nih? Kita sudah menyatakan judulnya, sudah menyatakan judul skripsi, menyatakan judul tesisnya. Terus apa, Bu? Ya, kalau kita merujuk pada desain penelitiannya, tentunya kan kita niatnya ini mau meneliti pakai apa? Ya, saya mau pakai regresi. Nah, kita sesuaikan desain penelitiannya. Makanya desain penelitian ini kan haknya peneliti. Mau seperti apa? Jadi acuan kita nanti akan menganalisis itu dari desain penelitiannya. Ya, desain penelitian Sam Amos akan berbeda ya nanti pada saat apa namanya materi Sam Amos ya kita nanti akan ini paparkan ya. Jadi biar kita tidak bingung, ini adalah regresi. Jadi desain penelitian Anda ya tentunya mengadopsi sesuai dengan uji regresinya ya. Nanti kan Anda menganalisisnya pakai apa? Nah, ini yang Anda harus pikirkan. Jadi, intinya desain penelitian itu akan menjadi acuan bagaimana Anda akan menganalisis skripsinya Anda dengan cara apa. Ya, jadi nggak usah bingung-bingung. Makanya ketika kita mendaftar di program S3 ya, dokter, itu yang ditanyakan saat mendaftar disuruh menyertakan desain penelitiannya kita gitu ya. Lah Bu, kan belum ada apa namanya rencana. Iya, nanti kan bisa berubah, bisa bergeser gitu ya. Jadi rencananya kita seperti apa? Menelitinya seperti apa? Dan di beberapa kampus pun dalam tesis juga begitu ya. Desain penelitian Anda seperti apa? Makanya ketika uji sempro ya, seminar proposal, desain penelitian itu sangat penting. Anda harus benar di desain penelitiannya karena akan berhubungan dengan nantinya untuk ke bab 4 ya, nantinya arahnya ke bab 4. Bagaimana menganalisisnya dengan cara apa gitu. Ya, makanya betapa penting desain penelitian. Jadi kita melihatnya di sini ya. Ini jadi desain penelitian itu hanya simbol-simbol statistik tapi itu sangat berarti ya bermakna untuk tubuh skripsi Anda. Arahnya ke analisis yang seperti apa. Ya. Nah, ini tentunya akan berkaitan ya. Jadi kalau Bu berarti desain penelitian kalau misalnya skripsi, desain penelitiannya per mahasiswa itu berarti sama, Bu. Seluruh kampus itu sama. Ya, bisa sama, bisa tidak. Ya kan kita akan berbeda-beda. Ya, per mahasiswa akan berbeda-beda, kerangka pemikirannya berbeda, desain penelitiannya pun bisa berbeda. Kalau Anda misalnya, saya desain penelitiannya menggunakan misalnya X1, X2, kemudian ada Z, ada Y, ada interveningnya, akan berbeda. Ya kan? Jadi ini yang Anda pahami bahwa masing-masing itu akan membangun
sesuai dengan acuan nanti Anda untuk menganalisisnya. Ya, lain kalau tadi kerangka pemikiran ya. Jadi akan berkaitan kalau kerangka pemikiran tadi kan bagaimana alur teori, rangka teorinya yang akan kita adopsi. Ya, kalau misalnya tadi kita judulnya kualitas produk, saya mengadopsinya Kotler misalnya. Ya, nanti Anda akan bangun di situ skripsinya. Ya. Nah, kalau desain penelitian akan berkaitan tadi, ya. Jadi desain penelitiannya kan juga, oh ada X1, X2, X3. Maka kerangka pemikirannya kan tadi ada ya. X1-nya apa? Jadi nama variabelnya. Oh, X1-nya kualitas produk. Kualitas produk ya. X2-nya apa? X2-nya saya distribusi. X3-nya apa? X3-nya saya persepsi harga. Y-nya apa? Keputusan memilih atau keputusan menetapkan memilih produk itu. Itu adopsinya ngambil dari siapa? Oh, saya kalau ini Bu, saya Y-nya yaitu keputusan memilih dari Kotler. Oke, dari Kotler. Nah, misalnya X1-nya tadi kualitas produk, ambil dari mana? Kotler juga, Bu. Nggak apa-apa. X2-nya berbeda. Misalnya ya, misalnya X2-nya menggunakan Fandi Ciptono, menggunakan eh, pemasaran ininya Ciptono. Nggak apa-apa, berbeda tidak apa-apa. Ya, jadi rujukan ini akan berhubungan tadi dengan kerangka pemikirannya. Rujukannya ke teorinya siapa. Kenapa? Teori itu kan luas ya, bicara kualitas produk luas, bicara inflasi luas. Kalau konsentrasinya keuangan, bicara inflasi luas, bicara solvabilitas itu luas. Nah, tinggal kita mengadopsinya yang mana teorinya. Itu namanya kerangka pemikiran ya, tadi ya contohnya. Nah, ini di desain penelitian. Jadi masing-masing kan akan berbeda ininya ya. Tinggal kita ininya seperti apa sih inginnya ya. Selaku peneliti kan punya hak untuk apa namanya membuat yang seperti apa kan itu hak peneliti. Tapi harus ingat ada acuan-acuan dalam metodologi yang Anda harus bangun ya kan. Tidak semuanya ini apa harus ini ya. Ya, jadi kita tahu pahami desain penelitiannya ya ini kalau mau sederhana seperti ini. Jadi kita lihat ya banyak lah ya kita arahnya seperti apa, tinggal kita acuannya mana. Ya, kalau kerangka pemikiran ingat ini ya, kerangka pemikiran harus jelas. Tidak ada simbol statistik. Berbeda dengan desain penelitian. Ya, gunanya untuk apa Bu tadi ya sudah jelas rangka pikirnya. Kalau di dalam kerangka pemikirannya rangka pikirnya. Saya mengambil keputusan memilih ya acuannya adalah Kotler. Nah, kemudian Anda akan berkaitan dengan bab 2-nya. Di bab 2 tentu Anda apa? Di bab 2-nya harus ada teori keputusan memilih ini gitu ya. Jadi dalam bab 2 pun harus ada teori keputusan memilih menurut Kotler. Brand image-nya menurut Kagan. Itu harus ada di bab 2-nya. Jadi ini bab 2-nya kan teori ya. Grand teorinya berarti manajemen apa? Ya, kalau kita lihat di sini nih ada Ciptono ya. Ciptono pemasaran ya Fandi Ciptono. Jadi banyak teori-teori yang dibangun ya. Kalau kita bicara misalnya nih contoh tadi kan brand image ya. Nah, ini kita mengambil teorinya siapa? Di teori harus ada. Di teorinya harus ada untuk jadi dalam isian kerangka pemikiran itu juga di teori-teorinya ada. Ya, di bab 2 kerangka pikirnya seperti apa itu harus ada. Nah, ini brand image ya kan. Tadi ini brand image itu apa? Jadi di dalam teorinya juga dibangun ya. Oh, brand image-nya ini menurut ini Ciptono. Nah, ini kita ambil saja di sini.
ya. Jadi sebenarnya mudah ketika kita bicara skripsi itu mudah, semuanya tinggal kita buka buku pemasaran ya. Kalau kita manajemen pemasaran, kalau SDM juga tinggal kita buka buku SDM tentang SDM ya. Jadi banyak hal yang kita inikan ya di variabel yang kita bangun itu sebenarnya sangat mudah ya. Jadi menulis, membuat skripsi, membuat tesis, betapa mudahnya. Tinggal kita mau atau tidak gitu ya. Saya yakin kalian tentunya memiliki semangat yang tinggi ya dalam menyelesaikan tugas akhir ya untuk mendapatkan gelar sarjana maupun gelar magister manajemen ataupun nantinya ke doktor ya. Dalam hal ini kita pahami ada perbedaan ya. Kerangka pemikiran itu menjadi kekuatan kita dalam membangun sebuah teorinya, acuannya ke pakar siapa ya. Rangka pikirnya itu mengacu pada pakar siapa. Ya, intinya itu dan di kerangka pemikiran ada di bab 2. Itu kalau Universitas IBIJA. Tapi mungkin kalian yang dari universitas lain harus sesuai dengan pedoman kampus kita masing-masing. Ya. Kemudian desain penelitian ada di bab 3. Desain penelitian itu adalah berisikan simbol-simbol statistik saja yang itu menjadi acuan ya kita untuk bagaimana untuk menganalisisnya harus sesuaikan dengan desain penelitian. Jadi seorang peneliti baik itu apa namanya skripsi maupun tesis selalu berpedomannya pada rangka pikirnya. Jangan tinggalkan rangka pikirnya ke rangka pemikirannya. Kemudian desain penelitiannya, jangan lari dari desainnya. Ada X1 variabel independennya, X1, X2, X3 ya. Berpengaruh ke Y variabel dependennya. Nah, ini kalau hanya Bu, kita kan banyak desain masing-masing apakah sama, Bu? Per mahasiswa bisa juga berbeda desain penelitiannya. Sesuai kita arahnya nanti gitu ya. Oh, saya mau ada intervening, moderating. Ya kan desain penelitiannya akan berbeda. Kalau yang saya paparkan tadi kan hanya untuk kemana? Ke pengujian regresi ya berganda ya. Jadi ke pengujian regresi berganda. Jadi nanti akan membentuk desain penelitiannya itu nanti arahnya dari judul keinginan kita seperti apa. Baru kita bangun desainnya. Dari situlah desain itu menjadi acuan nanti untuk menganalisisnya. Alatnya apa? Ya, metodenya dengan cara apa? Kalau pakai regresi ya, regresi juga ada sederhana. Regresi sederhana kan X berpengaruh terhadap Y ya. Kalau berganda X1, X2 ya berpengaruh terhadap Y. Bisa juga berganda X1, X2, X3 ya berpengaruh terhadap Y. Kan berbeda-beda ya. Kalau tadi yang saya paparkan di desain penelitian ini ya, desain penelitian ini X-nya variabel independennya ada 3 ya. Nah, bisa juga lain akan berbeda kalau lain. Bu, kalau lain bagaimana, Bu? Ya, kan ada definisi ada apa namanya? Intervening ya. Kalau kita lihat di sini ada intervening, Bu. Ya, kan akan berbeda-beda. Ya, nanti kita akan bahas untuk intervening moderating ya, desainnya juga akan berbeda. Ya, sampai di sini saya tidak akan meluas, nanti Anda tambah bingung. Jadi sesuai dengan pembahasan kita yaitu kerangka pemikiran dan desain penelitian. Ya, semoga paparan hari ini bermanfaat dan memberikan motivasi untuk Anda untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Baik, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.